Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Selamat datang di dialog kita yang ke-38. Bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamen Rahab, dan saya, Denny Turner. Suluk Suwung adalah penyingkapan refleksif individu untuk menembus ilusi akan pemisahan, untuk menembus ilusi identifikasi dengan realitas terbatas. Seperti biasa, kami melakukan dialog live, spontan, mengalir dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Dalam kesempatan ini, Bang Dame memilihkan kalimat atau ucapan dari Francis Lucille. Kalimat ini sangat pendek. Perkenankan saya untuk membacakannya. Kemudian saya sampaikan pemahaman saya sebelum nanti kemudian kita lanjutkan dengan jamming seperti biasa. The purpose of life is happiness. Ada kalimat sangat pendek yang diutarakan oleh Francis Lucille. The purpose of life is happiness. Para sahabat semua, bagi saya di sini yang sangat dalam, sangat menukik bahkan, adalah bahwa kalimat pendek ini membawa saya menembus ilusi pemisahan, membawa saya menembus ilusi identifikasi dengan realitas terbatas. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa Francis Lucille, alam pikirnya adalah Advaita Vedanta, alam pikirnya adalah non-dualism. Jadi di sini, the purpose of life is happiness itu saya maknakan sebagai sebuah ekspresi yang sangat ringkas dari sebuah standpoint, dari sebuah tempat berpijak. Dan di sini Bang Dame yang saya hayati adalah happiness itu diletakkan sebagai fondasi dari eksistensi manusia. Dan ini ada permainan sebetulnya kalau yang saya rasakan. The purpose of life is happiness itu bukan dimaksudkan untuk kita mengejar, melainkan bahwa dia senantiasa di situ. Jadi para sahabat, yang saya rasakan di sini adalah bahwa happiness itu adalah kualitas yang tidak berubah, kualitas yang intrinsik di dalam diri sejati kita sendiri. Jadi dengan kalimat pendek ini, saya merasa beliau itu mengajak kita untuk mengatasi semua kejar-kejaran, mengatasi semua yang biasanya kita lakukan, dan bisa duduk merasa contented ya, merasa terpenuhi, tercukupi, justru dengan self-realization dan alignment dengan diri sendiri. Ini mungkin bisa beberapa hal, Bang Dame ya. Yang pertama kan gini, kalau dari sudut pandang non-dual itu, happiness itu kan bukan di luar. Happiness itu bukan sesuatu yang kita kejar. Happiness itu bukan sesuatu yang kita tangkap. Melainkan happiness itu adalah menyatu dengan diri sejati kita. Dengan cara ini, maka Francis Lucille itu mengangkat kita dari dualitas seperti bahagia, susah, diri saya sendiri, diri orang lain. Bahwa itu semua hanyalah sekedar sebagai suatu penampilan saja. Pada saat beliau nyatakan, the purpose of life is happiness, betul-betul happiness itu diletakkan sebagai bagian tidak terpisahkan, sebagai sebuah hakikat, sebagai sesuatu yang intrinsik, yang
tidak lepas dari kita. Nah, ini bagi saya itu mengejutkan. Karena pada saat saya menghayati happiness sebagai sesuatu yang melekat, Bang, maka dengan sendirinya self-inquiry itu akan jalan. Dan dengan sendirinya saya jadi bersih-bersih dari semua hal. Dengan sendirinya pure consciousness inilah yang kemudian dipegang gitu ya. Dan yang terasa adalah bahwa rasa kebercukupan ini senantiasa hadir. Maka kalau yang di Instagramnya itu kan dilampangkan dengan ada cahaya di atas permukaan laut yang menyingkap awan gelap gitu ya Bang ya. Iya. Mungkin saya berhenti di sini dulu Bang. Saya lagi mencatat beberapa tadi. Ya, terima kasih sahabatku Mas Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini bisa berbincang-bincang dalam dialog Zoom, program dialog dua sahabat. Mudah-mudahan membawa berkah. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita. Wabil khusus dalam tradisi Islam Nabi Muhammad, juga beliau sebagai logos, sebagai universal man, San Kamil yang hadir dalam diri setiap manusia dan juga di seluruh alam semesta ini. Saya mendapat ini, Mas Denny, karena kan bahagia ini kan kalau dari titik beranjak pikiran manusia kan sesuatu yang dicari gitu ya, ya kan? Jadi happiness itu dicari gitu, dicari dalam seluruh hidup kita gitu, dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam jalan-jalan kemanapun terbentuk ataupun terbangun inherent di dalam diri manusia itu bahagia itu dicari gitu, dan itu diamini barangkali oleh, saya yakin oleh teman-teman di sini, karena pikiran memberitahu bahagia itu dicari ya, maka dia jadi ada jarak gitu, mencari itu kalau dalam konteks waktu dia jadi jauh, kalau dalam konteks time dia berproses gitu, bertahap. Dan sepertinya 99% ras manusia yang ibarat program pikirannya gitu loh. Kalau manusia itu robot gitu, itu chipnya itu gitu. Sampai mereka yang sudah menemukan hakikat kebahagiaan, mengalaminya, dia sampai mengatakan kebahagiaan nggak perlu dicari lagi. Nah karena itu saya baru jadi merasakan kenapa Francis Lucille, guru Advaita Vedanta, mengatakan, hey, tujuan hidup manusia itu happiness loh. Nah itu dalam konteks itu. Jadi dengan kata lain, sahabat-sahabat pendengar, kalau kita belum bisa merealisasikan the real happiness, true happiness, maka tujuan hidup kita itu belum sampai gitu. Jadi saya melihat dari situ, bukan lagi bahagia dalam konteks saya melakukan ini supaya saya bahagia, saya berkeluarga supaya saya bahagia, termasuk saya beribadah supaya saya bahagia, saya melakukan kebajikan supaya saya bahagia. Dan ini
sangat esensial kalau sahabat-sahabatku di sini bisa mengkontemplasinya pada diri masing-masing. Karena ini tidak basa-basi. Kalau kita mengutip Aristoteles kan, dia juga bilang begitu. Kalau Aristoteles itu menyebut tujuan akhir manusia adalah happiness. Nah, Rupert Spira sendiri dalam bukunya kan, muridnya Francis Lucille sampai bilang, you are the happiness you seek, gitu ya. Kamu adalah kebahagiaan yang kamu cari-cari itu. Jadi dengan demikian, tujuan hidup manusia adalah mengingat kembali, mengenal kembali, menyadari kembali, menyadari siapa dirinya, gitu. Jadi, kalau selama ini kita memaknai kebahagiaan itu sebagai proses pencarian, ya bisa dikatakan belum nyampe nih tujuan hidup gitu. Kan selama ini kan tujuan hidup menjalankan misi, gitu-gitu banyak mas. Kalau dalam tradisi Vedanta, kita mengenal ada Satchit Ananda kan. Sat itu adalah keberadaan, ya, keberadaan, wujud kalau di Islam, being bahasa Inggrisnya. Chit itu adalah kesadaran. Kesadaran. Satchit. Oh, keberadaan adalah kesadaran. Saat eksistensi keberadaan itu dipahami, disadari satu dengan kesadaran, itulah ananda, itulah happiness. Jadi asumsi anggapan kita selama ini secara turun-temurun berasumsi bahwa kesadaran terpisah dari keberadaan, disitulah akhirnya penderitaan itu, penderitaan yang hampir-hampir permanen. Jadi samsara, keterpisahan antara kesadaran dan keberadaan. Nah, saat saya sadar, aku di sini yang sadar itu nggak berbeda dengan keberadaan. Nah, itu happiness, bliss. Bukankah pantas dong kalau dikatakan the purpose of life is happiness. Jadi boleh dibilang nih Mas Denny, ketika kita terbiasa subjek dan objek, subjek adalah aku, objek adalah apapun yang kita anggap sebagai realitas. Aku merasa terpisah dari Tuhan, aku merasa terpisah dari alam, aku merasa terpisah dari apapun. Selama saya masih menganggap itu terpisah, maka selama itu saya belum sampai kepada tujuan hidup saya. Tujuan hidup manusia. Jadi saat aku sampai pada satu kesaksian, realization, ketersingkapan, enlighten, awakening, bahwa kesadaran dan keberadaan itu sebenarnya tidak terpisah, sebagaimana layar dan gambar yang disaksikan teman-teman di HP ini. Screen dan image nggak pernah terpisah. Saat itu disadari, dialami, satu, itulah kebahagiaan. Dan sebenarnya akhirnya disadari, dia memang nggak pernah terpisah selama ini. Gitu. Di situ Mas yang saya dari dialog ini jadi paham kenapa Francis Lucille langsung mengatakan the purpose of life is happiness. Selama anggapan di pikiran kita, asumsi, perspektif, menganggap subjek dan objek, kesadaran dan keberadaan, subjek dan eksistensi, kesadaran dan eksistensi terpisah. Atau boleh dikatakan kesadaran aku dan Tuhan terpisah. Aku dan alam terpisah. Maka selama saya masih menganggap saya terpisah, saya tidak akan pernah
merealisasikan tujuan hidup yang dimaksud Francis Lucis, yaitu happiness. Kalau dalam konteks praktikalnya Mas Denny, ketika terjadi pernikahan atau terjadi hubungan antar dua sahabat, katakan begitu, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak, selama anggapan di pikiranku aku terpisah dari dia, kalau dia nyebelin aku anggap dia yang nyebelin bukan aku gitu, maka tidak akan direalisasikan happiness. Tapi ketika kesedihan dia itu juga aku rasakan sebagai kesedihanku, itu ada kesadaran penyatuan. Itu kan bentuk praktikalnya, Mas. Dan ini sangat, ini ujung loh ini, Mas. The purpose of life is happiness. Jadi dengan Ini kata lain, saya jadi silakan. nangkep gini, yang tadi Bang Dame sebutkan itu, saya jadi melihat bahwa Francis Susil ini sebetulnya membantu kita dengan menyederhanakan Satchit Ananda. Ya, betul. Benar banget. Iya kan? Sat, keberadaan. Chit, awareness. Ananda, bliss. Itu sebetulnya dia permudah dengan kalimat yang dia sebut, the purpose of life is happiness. Yes. Karena terlalu vulgar kalau kita itu langsung memahami ultimate reality sebagaimana Satchitananda itu. Dan tadi yang Bang Dame sebutkan itu saya juga jadi merasakan gitu ya, bahwa sebetulnya dengan kalimat yang sederhana ini beliau itu mengajak kita untuk menembus segala hal yang sifatnya pencapaian. Pada saat tadi Bang Dame menyebutkan bahwa kebahagiaan itu kita itu hardwired untuk mencari. Sehingga akhirnya kan kita berlomba-lomba untuk achievement, kita berlomba-lomba untuk akuisisi segala macam lah gitu ya, untuk menggapai kebahagiaan itu. Sementara kalau dia bilang nggak usah, kan gini ya, kalau saya jadi terbuka gini, cara lain untuk memahami the purpose of life is happiness dari saya merespon Bang Dame adalah bahagia itu diri sejatimu, singkaplah. Ya, betul. Kan gitu ya. Ya. Waktu Bang Dame bilang gak usah cari kemana-mana, dia bilang bahagia itu diri sejatimu, singkaplah. Ya. Saksikanlah, bersaksilah. Nah, setelah itu teman-teman, setelah itu tersingkap, orang lain menyebut pencapaian. Misalnya ketika sosok Dame, sosok Mas Denny menyadari happiness itu yang kita bahas tadi. Dirimu adalah happiness. Maka ketika sosok Dame yang orang kenal mencapai, itu Bang Dame mencapai. Beda, itu kamu melihat pencapaian. Aku menyadarinya adalah ekspresi. Ya. Ekspresi itu beda sekali. Aku membagi, aku mengekspresikan yang aku sudah bahagia itu. Always, bahkan I am always happiness. Aku sudah bahagia itu, aku selalu bahagia. Ini bukan bahagia dalam konteks emosional, bukan. Karena ini tetap bahagia. Kalian menyebut penderitaan, misalnya ada dualitas pertempuran, tapi aku selalu di sini sebagai background happiness. Makanya kan Jalaluddin Rumi, seorang wali Allah, sufi, dia menyukai ekspresi derita. Karena dalam derita itu dia tetap menyaksikan happiness itu gitu.
Luka adalah tempat masuknya kesadaran, cahaya, dia bilang. Saya pernah ketemu sahabat, Mas Denny. Dia mulai praktisi, katakan, spiritualitas. Bang, aku merindukan kesedihan. Dia bilang, wih, yang benar. Ya karena di situ juga aku tetap menyaksikan. Ini kan satu pembalikan paradigma atau shifting gitu. Jadi bahagia yang sudah disingkap ini, jati diri yang sudah disingkap ini, itu tidak takut menghadapi dualitas, tarian dualitas. Ini makanya bagi saya, Mas Denny, dan itu suka saya sharing pada anak-anak muda, ini adalah harta terbesar. Sekarang Francis Lucille bilang, ini justru tujuan hidup. Karena orang kalau meletakkan bahagia itu pada pencapaian-pencapaian, sementara dia belum menyingkap, belum tersingkap pada dia happiness yang kita dialogkan ini, maka dia tidak akan pernah fulfillment. Saya jadi ingat ini pada saat Bang Dame sebut Rumi tadi. Saya baru bisa menghubungkan sekarang, Bang. Kan ada puisinya Rumi yang kira-kira gini deh, sederhananya itu, sekian lama aku terus-menerus mengetuk pintu. Ketika pintu itu terbuka, aku terhenyak. Selama ini aku mengetuk dari dalam. Kan gitu ya. Pada saat tadi, implikasinya soalnya dalam sekali pada saat kita itu memahami bahwa happiness itu selalu bersama kita. Saya juga terasa dalam praktek keseharian, Bang, upaya untuk mencari berbagai hal di luar itu jadi hilang. Iya. Bukan Karena, apatis ya. iya, bukan. Tapi artinya apa? Dalam kondisi apapun, dalam gelombang kehidupan seperti apapun, ini rasanya itu senantiasa bliss ya, senantiasa joyful gitu, meskipun dalam penderitaan. Ya, orang menyebut penderitaan, situasinya katakan penderitaan, bahkan kita juga pikiran mengenali itu penderitaan, Ya. Tetapi happiness itu senantiasa menjadi background gitu. Background. Dan ukurannya gampang para sahabat semua. Cek aja tensi gitu. Dalam kondisi yang biasanya tensinya terus jadi naik, ini enggak tuh. Dalam kondisi yang denyut nadinya itu terus biasanya jadi cepet, ini enggak tuh. Saya sendiri juga heran gitu ya. Tapi ternyata ini berhubungan langsung dengan semakin kita itu menyadari bahwa kebahagiaan itu adalah hakikat kita, maka contentment ini akan jadi lebih awet gitu ya. Ya, ridho ya, itu yang berapa ya, 3 tahun yang lalu menjadi satu semacam ya luar biasa ya. Iya. 3 tahun lalu kan saya bilang, ya Allah, saya tuh ingin belajar ridho gitu. Ternyata dapatnya sekarang gitu. Benar. Wah, jadi si pikiran yang tidak paham itu dihajar habis-habisan ya untuk jangan menafsir, kamu jangan menafsir, ini aku ada nih yang lebih lebih real gitu ya. Jadi para sahabat, yang saya rasakan itu adalah bagaimana kita itu bisa menembus berbagai pikiran, berbagai emosi kita sendiri, bahwa itu semua sekedar datang dan pergi saja. Pada saat kita semakin jelas, semakin tegas gitu ya, bahwa
happiness itu nggak pernah di luar sana, itu selalu di kita gitu. Maka segala hal, gelombang emosi, gelombang pikiran itu jadi numpang lewat semua. Dan yang paling berasa adalah saya tidak lagi mencari keluar. Ukurannya yang gampang deh, misalnya ya, wah kalau dulu tuh rasanya kalau nggak dipuja, nggak dipuji orang tuh gimana gitu. Sekarang nggak perlu tuh. Mas, di captionnya Mas Denny mengenai puisi ini, apa kalimat kata-kata pendek ini, itu kan ada uraian Mas Denny itu di situ. Iya. Ya, itu menarik tuh sebetulnya supaya bisa mengurai nih. Lebih. Silakan. Jadi di sini uraian dari sahabat saya, pernyataan Francis Lucille bahwa tujuan hidup adalah kebahagiaan berakar dalam pengenalan diri kita sebagai kesadaran murni. Ini berbeda dengan pandangan konvensional tentang tujuan hidup. Dari misalnya sumber kebahagiaan. Nah, dari sudut pandang Lucille tadi, kebahagiaan ada dalam diri, bahkan aku adalah kebahagiaan. Konvensional kebahagiaan adalah dari sukses luar. Nah, ini kan ininya beda nih. Kontras ya. Dua sih, iya, sifat kebahagiaan. Lucille bilang kebahagiaan itu menetap. Konvensional kebahagiaan bisa berubah-berubah. 3, tujuan hidup. Lucille bilang mencari pencerahan spiritual, tujuan hidup. Jadi enlighten atau tersingkap. Konvensional, tujuan hidup adalah sukses pribadi dan berkontribusi secara sosial. Gitu. Kalau dia politisi, kalau dia pemimpin, kalau dia pengusaha, kan gitu tuh. Ini perlu pelan-pelan nih, sahabat-sahabat. Inilah sebetulnya maksud kita dengan dialog suwung ini. Jadi bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan ini. Ini dialog. Karena kita juga mengerti dengan perspektif konvensional gitu. Cara mencapai tujuan, kalau dari sisi Lucille, self-inquiry, direct path, nggak perlu, caranya nggak perlu tahapan-tahapan gitu. Kalau konvensional, cara mencapainya adalah pendidikan, kerja keras, hubungan sosial, bertahap gitu. Terus yang kelima, perspektif dari Lucille bilang, nah ini pandangan universal, nggak terikat pada satu agama, satu suku, budaya. Dari pandangan konvensional, pandangan bisa berbeda antara orang atau budaya, sudut pandang tentang bahagia. Pandangan Lucille menekankan perjalanan ke dalam untuk mengenali kebahagiaan sebagai hakikat diri kita. Sementara pandangan konvensional sering berfokus pada pencapaian eksternal dan sukses pribadi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, perbincangan saya sama sahabat saya Mas Denny di kita dialog suwung ini adalah memberi ruang, mengajak ataupun mengkontemplasi hal-hal yang sifatnya esensial. Salah satunya ini. Gimana Mas Denny waktu itu ketika memposting itu gitu, kira-kira apa yang sebetulnya disaksikan? Jadi yang saya hayati adalah seperti para sahabat lihat di posting ini ya, saya jadi melihat ada kontras. Yang keluar dan yang sebetulnya nggak usah kemana-mana gitu. Kan di kalimat pertama itu saya sebutkan, berakar dalam pengenalan diri kita sebagai kesadaran murni. Ini kan berbalik total dengan kebiasaan kita yang berusaha untuk keluar sana. I think, therefore I am, kan gitu ya. Mungkin selama ratusan tahun terakhir itu kita secara kultural, secara pendidikan itu dibawa ke sana. Sehingga kita amnesia Bang, bahwa sebetulnya itu semua optional. Silahkan saja. Ada yang lebih mendasar loh.
yaitu mengenal diri kita sebagai kesadaran murni ini gitu kan. Karena kalau dilihat dari beberapa hal yang saya tuliskan di IG, itu kan sifatnya itu sederhana ya, ada di dalam diri, menetap, tinggal kita singkapkan, direct path, terus berlaku universal. Hal-hal yang sebetulnya kita seringkali kan bersilang pendapat ya. Wah, misalnya kalau saya mencari kebahagiaan dari sukses saja, oh saya lebih sukses dari orang lain loh. Jadi saya menganggap karena saya lebih sukses, orang itu pasti lebih menderita. Belum tentu. Betapa seringnya kita pada saat meniti kesuksesan itu, makin sukses makin menderita justru. Soalnya jadi advisernya gitu ya, jadi coachnya, jadi coachnya orang-orang yang menderita setelah sukses. Jadi banyak sekali para sahabat semua yang saya lihat semakin saya pribadi itu menjalani hal-hal yang konvensional tadi, kok seperti mentok gitu ya. Kalau misalnya jalan yang segala macam itu semua mentok, seperti apa dong yang jalan pakai mentok gitu kan? Ternyata adalah penyingkapan. Contoh lagi lah, dulu misalnya saya menghayati suluk itu sebagai sebuah perjalanan. Ternyata nggak Tahapan. perlu tahapan. Ternyata nggak usah, buka aja gitu. Jadi semakin kita nyemplung, semakin kita tahu bahwa kalau disebut perjalanan pun sebetulnya bisa, tapi enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Kita nggak kemana-mana juga bisa gitu. Dan inilah yang diajak oleh Francis Sulusil adalah para teman-teman, kamu nggak usah kemana-mana loh. Kenali aja sendiri, maka kamu akan menemukan kebahagiaan itu selalu, bukan saja selalu bersamamu. Engkaulah kebahagiaan itu. Itu kan dahsyat ya. Mas, saya tadi terbersit pingin komen tentang ini waktu Mas Denny bilang 100 tahun terakhir ini kita amnesia kolektif. Jadi pendidikan yang kalau di Indonesia suka disebut Western mind gitu ya, pendidikan barat. Yang menekankan empirisme sama logik, satu-satunya dominasi dari how to noting epistemologi yang mengasumsikan subjek-objek terpisah gitu. Ya. Maka muncullah teori Big Bang, asal-usul penciptaan, macam-macam gitu. Jadi ini ratusan tahun, bahkan sementara di sisi lain ada agama harusnya menyampaikan kebenaran, ya kan? Agama kan ribuan tahun, Mas. Tapi malah dia membuat selubung baru. Di sini ada pendidikan Western gitu ya. Jadi segala hal yang sifatnya penyingkapan yang tadi spiritual, metafisik dianggap takhayul, mitologi, ya kan? Di satu sisi agama yang sebetulnya masih menyimpan kebenaran hakiki itu, tapi malah menyelubungi kebenaran itu sehingga jadi apa ya, terjebak pada massal banyak pengikut. Nah di sini ini yang direct path inilah yang mau ditekankan oleh Francis Lucille gitu. Mas Denny bisa cerita sedikit nggak Francis Lucille ini siapa supaya sahabat-sahabat mungkin agak ini bisa diklik kok ya nanti. Iya. Kan Kita gini ya kebetulan pernah sebetulnya. ikut ininya juga kelasnya ya Mas ya. Ikut kelasnya. Jadi ini para sahabat semua, saya mau nyambung dulu yang eh, Bang Damai sebutan tadi mengenai ratusan tahun terakhir itu gitu ya. Ini kan sebetulnya ada satu hal sebetulnya. Makanya kemudian logik nggak bisa menjawab, agama juga nggak bisa menjawab adalah karena kita terlepas dari yang sakral kan. Ya. Itu kan yang Rene Guénon bilang kan gitu ya, kita ini terlepas dari yang sakral. Karena bahkan kalau yang saya
amati secara sangat sederhana, agama pun itu jadinya meletakkan sebagai objek, bukan sebagai sebuah kehadiran, presence gitu kan. Nah, di sini sebetulnya kalau para sahabat bisa lihat, Francis Lucille ini adalah seorang tokoh yang beliau ini mengajarkan kepada kita itu pendekatan yang namanya direct path berdasarkan tradisi Advaita Vedanta. Cara beliau menjelaskan itu adalah sesuai dengan alam pikir kita di zaman modern ini, dengan gaya yang juga apa ya, santai lah sebetulnya gitu, agak-agak selebar gitu sebetulnya. Jadi beda kalau kita lihat Rupert Spira misalnya yang lebih anggun gitu ya. Kalau Francis Lucille ini praktis-praktis aja cara penjelasannya. Bagaimana kesadaran ini dihidupkan dan mentransformasikan keseharian kita. Karena cara yang beliau berikan itu adalah bagaimana supaya kita ini bisa hidup sehari-hari secara otentik, penuh dengan cinta kasih, dan bagaimana kita ini bisa nyambung dengan seluruh eksistensi. Kan sederhananya gitu ya Bang ya. Karena itulah juga kalau kita lihat petuahnya beliau juga brutal gitu. Mathematician soalnya dia mathematician ya. Dilihat kata-katanya juga lugas-lugas saja gitu. Dan kalau para sahabat berkesempatan untuk nonton video YouTube-nya itu juga kelihatan sekali bagaimana dia itu bisa menghadapi situasi-situasi yang sangat kompleks dengan cara sambil setengah bercanda lah sebetulnya gitu ya, supaya orang itu nggak terlalu serius. Ya kayak inilah sebetulnya kan yang kita bahas hari ini kan kelihatannya sederhana sekali, tapi semua dapat gitu ya. The purpose of life is happiness. Itu kan seolah-olah memperkuat pandangan konvensional, padahal beliau menjungkir balikan semuanya gitu. Ya. Kan nyebelinnya gitu ya. Kalau kita tangkap dengan alam pikir konvensional, oh benar kalau gitu saya harus mengejar. Bukan, dia itu justru sedang menertawakan kita yang berusaha dengan cara-cara yang capek banget sih kamu, gitu sebetulnya. Sebetulnya kalimatnya itu adalah menyadarkan kita semua, oi, kamu tuh pada salah loh, ada yang lebih gampang nih, gitu. Tapi dengan cara yang kalau kita nggak nangkep, kita nggak akan lihat. Jadi di situ ya, seolah-olah jawabannya ada di depan kita, tapi juga kita terselubung dari itu kalau kita nggak siap. Ya. Maka tadi yang Bang Damai bilang penyingkapan itu, saya terasa betul Bang, bahwa semakin menjalani suluk, semakin belajar suwung ini, semakin sadar bahwa sebetulnya nggak ada yang jauh kok, semuanya di kita semua gitu. Artinya para sahabat, kita ini tidak perlu untuk belajar ilmu yang berat, belajar hal-hal yang susah, tapi justru humility, rendah hati, tahu diri, itu malah buka begitu banyak hal. Dan ujungnya sepele banget lagi, happiness. Seperti yang Mbak Dame bilang tadi ya, bentuknya itu bukan happiness dualitas gitu, bukan bahagia derita, bukan. Ini dia, saya belum tahu ya cara jelasinnya ya Bang ya, tapi ini hadir terus gitu. Iya. Saya tadi Mas Denny menyinggung cara menjelaskannya ya. Ya supaya juga sahabat-sahabat juga mengukurnya gini nih, teman-teman yang saya bisa bagi ya. Wah, kalau memang aku adalah kebahagiaan, ya, terus kebahagiaan itu tidak tergantung situasi, dan bahagia itu selalu hadir. Kenapa
hari-hari saya, misalnya ini teman-teman melakukan self inquiry, kok saya nggak merasakan itu ya, kok saya masih terganggu ya. Sebetulnya itu pintu masuk yang sangat langsung. Jadi beberapa sahabat yang ya katakanlah sinkron bertemu saya misalnya, saya selalu mengajak mereka self inquiry untuk dialog tentang apa yang paling mengganggu dia. Jangan tanggung. Kalau itu misalnya menyangkut mertua, menyangkut suami, menyangkut istri, menyangkut disakiti oleh siapapun, mantan, ataupun pekerjaan, hutang, apapun. Titik beranjaknya bisa apa saja. Makanya saya selalu bilang, kan beberapa teman ketika, Bang, apa sih self inquiry direct path? Ya diterangkan dulu, ada 3 jalan. Udah pernah kita bahas minggu lalu ya. Ada progressive path, itu bertahap. Nah, ini konvensional nih. Ada direct path, kita langsung teliti apa yang sebenarnya terjadi apa nih. Bagaimana aku melihat situasi ini? Siapa ini aku yang gelisah, yang takut, khawatir gitu. Di situ kita langsung periksa, selidiki. Nah, Francis Lucille menemani kita untuk itu. Salah satu parfumnya adalah, Parfum of Silence itu salah satu bukunya adalah, hey, the purpose of life is happiness loh. Baru diterangkan. Nah setelah itu, setelah sahabat-sahabat sudah membuktikan recognition, bersaksi kalau di Islam, oh nggak ada yang lain ya kecuali Allah gitu. Nah ini kita masuk ke agama sedikit. Happiness itu ya Allah gitu loh maksudnya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub gitu kalau bahasa Al-Qur'annya. Ingatlah, hanya dengan ingat Allah hati tentram. Ingat ya teman-teman, mengingat Allah itu bukan mengingat sesuatu, bukan. Itu ciptaan. Zikrullah itu adalah ingat itu sendiri gitu. Dan dalam bahasa Arab Mas Denny, zikrullah itu bukan mengingat sesuatu. Selama ini kita memaknai kayak saya mengingat bunga gitu. Tergambar kan, mengingat sahabat tergambar di benak kita. Mengingat Allah gimana? Nggak ada objeknya gitu. Berarti apa? Ya ingat itu sendiri. Saya sadar gitu. Jadi sang sadar itu sadar siapa dirinya. Nah itulah kebahagiaan. Jadi zikrullah itu dalam bahasa Arab itu artinya ingatnya Allah. Jadi kalau dikatakan di kitab suci di Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hei, ingat ya, hanya dengan ingat Allah hati tentram. Nah itu yang sebetulnya kalau kita pakai perspektif misalnya jalan spiritual dari agama, inilah inisiasi sebenarnya, kesaksian. Siapa yang menginisiasi? Ya dalam konteks begini Allah membuka dirinya kepada hambanya itu, sehingga hambanya itu apabila sudah dibuka, disingkapkan, ya nggak bisa menolak gitu. Nah tapi teman-teman, kalau cerita drama yang nampak kayak sahabat saya bersaksi, ya perlu ceritanya ada stroke dulu sekali, 2 kali, ada begitu-begitunya gitu. Ya kan? Jadi teman-teman sekalian, kalau mau mengalami purpose of life is happiness yang tadi sudah kita dialogkan, teman-teman bisa melakukan satu proses direct path itu, coba describe, ingat-ingat apa ya, apapun itu yang paling mengganggu kita. Jadi pertanyaan ini selalu saya jadikan clue Mas Denny ketika saya ditakdirkan ketemu orang-orang, misalnya orang sepuh umur 75, 70. Wah, dia udah nyaman dialog dengan saya gitu Mas. Saya tanya,
Padahal dia udah jadi CEO, punya aset di mana-mana, kaya, dia udah punya semua lah. Kalau kita secara umum, saya tanya Mas lagi ngopi, Pak, apalagi yang paling mengganggu Bapak? Wah, ini pertanyaan langsung ini. Itu rata-rata saya masih kepikiran anak saya sukses gitu kan, baik. Atau misalnya perusahaan saya ini jangan sampai hancur. Nah, akhirnya kan bicara jadi beban juga, Mas. Padahal kalau kita lagi berada di kondisi sakaratul maut ya teman-teman. Kita kan menyaksikan orang sakaratul maut. Mas Denny udah ngalamin juga itu. Saat seperti itu mau ingat apa Mas? Masih ingat pekerjaan, suami, anak, istri? Nggak bisa lagi kita ingat itu. Lumpuh semua. Itu yang disebut tidak ada lagi Tuhan yang itu. Jadi apa? Nah itu direct path tuh. Kita nyebut namanya pasrah, monggo. Nah, pasrah itu kan kata-kata, tetapi state-nya itu. Nah itu yang disebut illallah. Dan di situ ada satu kebahagiaan ya Mas, ini Mas Denny Mas mengiyakan. Nggak bisa diterangkan. Sudah masuk ICU ya Mas ya? Sudah. Tapi kok ada sang tenang itu gitu loh. Nah sekarang ketika sudah realization itu tersingkap, kok kamu tenang-tenang aja sih situasi begini misalnya. Gimana ya itu, makanya saya tadi sahabat saya Mas Denny bilang, gimana ya Bang menerangkannya ya. Nah saya coba ajak teman-teman nih, titik beranjaknya, mulai titik beranjaknya dari apa yang paling mengganggu kita. Yaitu kalau bahasa filosofinya pikiran. Apa aja bisa. Jangan kabur. Kabur juga dia nongol lagi deh. Nah, itu gimana Mas? Iya benar Bang. Karena kan pada saat tadi Bang Damai menjelaskan itu, yang saya bisa bagikan adalah bahwa manakala kita semakin menghayati realitas itu, maka kita akan mengatasi ego kita sendiri. Kita akan mengatasi ego kita sendiri dan hadir gitu ya, bahwa yang ada hanyalah realitas itu, hanya Tuhan lah gitu ya. Ilallah itulah. Dan momen ilallah itulah Bahagia itu. Happiness itu gitu. Yang dimaksud Francis Lucis gitu. Yang dimaksud Lucis betul. Jadi kalau la ilaha illallah, nah itunya para sahabat semua. Dan manakala ilallah itu kita pegang terus gitu ya, itu kan bahagia terus. Kita nggak cari kemana-mana lagi gitu. Ya. Kayak tadi juga Bang pada saat Bang Dame menjelaskan tentang self inquiry gitu ya, salah satu caranya ya zikrullah gitu kan. Melepaskan diri dan memahami bahwa realitas yang nyata itu bukan saya gitu. Bukan saya sebagai person. Bukan. Yang ada ya hanya itu. Nah, itu yang tidak ternyatakan. Bahkan seperti Bang Damai tadi bilang, pada saat kita zikrullah itu kita bukan mengingat zatnya, tapi ya itu gitu kan. Makanya Mungkin kalau di Vedanta disebut I am dead kan? iya. You are dead. Mungkin itu juga ya yang di kejawen itu dibilang eling itu ya. Nginget Iya itu. siapa sih? Ya inget gitu. Makanya jadi di Al-Quran jadi dibilang ala bizikrillahi tatmainul qulub gitu ya. Hanya dengan ingat Allah qalbu tentram.
Bang, ini karena sudah sampai penghujung ya, saya mohon Iya, iya. Bang Damai bisa bisa berikan intisari penutup. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita membahas, mendialogkan kalimat pendek, the purpose of life is happiness. Kita sudah traveling kemana-mana melalui intelektualitas kita, hati kita, tapi tetap dalam nuansa suwung. Mudah-mudahan teman-teman termasuk yang bisa mencicipi parfum ya, istilah itu parfum of silent, wisdom, hikmah, sehingga teman-teman bisa mulai lebih intens merealisasikannya dalam kehidupan, apapun peran kita, apapun situasi hidup kita, apapun yang sedang kita lakukan. Dan semoga dialog Zoom ini senantiasa bisa menginspirasi, memberi manfaat buat teman-teman. Insya Allah dialog-dialog ini akan ada di Spotify dan di YouTube. Insya Allah teman-teman bisa akses. Ini kadang-kadang perlu ditonton ulang teman-teman. Saya juga sama, jadi suka dengerin ulang nih. Makasih teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.